Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Ibu Rika. Halo pagi Maxel. Halo, Selamat selamat pagi pagi Ibu Rika. Natasha, Kimi, Diego, Hana, Kay, Daniel. Bentar ya, kita tunggu teman-temannya untuk masuk dulu ya. Ya, pagi Alton. Tunggu ganti namanya. Itu namanya udah kelihatan Alton. Oke, selamat pagi Liani, Catherine, Emily, Nicholas, Kimi, Natasha. Bentar ya, kita tunggu dulu temannya dulu untuk masuk. Sebentar. Sudah 22 orang. Baik. Sebelumnya Ibu cek dulu. Kita di kelas 7. Akhirnya Diego masuk juga. Ya. Yuk, kita awali dulu di pagi hari ini dengan berdoa agar apa yang kita diskusikan, kita presentasikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi masa depan kalian semua. Oke, tolong kameranya dibuka semua. Kan ada peraturan kamera harus dibuka. Ya, kalau tidak dibuka, berarti Ibu anggap tidak ikut di kelas ini. Ya, ayo Catherine. Sebentar. Mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu, kita sudah ada 27 orang, dan yang lainnya silakan mempersiapkan diri ya untuk presentasi. Hari ini terakhir ya, Ibu sudah tidak ada waktu, tidak lagi manggil kalian, ayo yang mau presentasi siapa, yang mau dapat nilai silakan masuk presentasi. Ibu saya mau, gitu ya. Ibu saya mau presentasi, langsung di-share. Ibu bilang, oke, silakan. Jangan sampai Ibu panggil, ayo ini mau, ini ayo enggak presentasi enggak. Ibu tidak mau seperti itu lagi. Sekarang kamu udah kelas 7 ya. Karena tugas Ibu tidak serumit, tidak sesusah ketika kalian waktu masih SD, sekarang simple tapi jelas. Ya. Oke, Ibu panggil dulu. Kita sudah ada 28 orang. Yang Ibu Rika panggil, tolong jawab dengan kata-kata positif. Contoh, saya baik. Misalnya Ibu Rika panggil, Diego, saya ganteng. Lionel, saya baik. Michael, saya pintar. Baik. Ya, gitu, baik ya, seperti itu ya. Atau baik hati, rendah hati, pokoknya hal-hal yang positif di pagi hari ini ya, supaya kita bisa menebarkan hal-hal yang baik juga kepada orang di sekitar kita, terutama kepada orang tua kita, adik kita, dan kakak-kakak kita. Bu, Ya, Maxel. aku mau foto. Oh, mau foto. Oke, Daniel dibuka dulu, silakan. Kameranya dibuka, Ketua Lionel. kelas Ellison. Ya, Osela, Ellison jangan lupa ya fotonya dari Maxel kasih ke Ibu ya. Karena hari ini Ibu harus share ke ini. Oh Olivia, sorry Olivia. Olivia jaringannya lagi bermasalah ini, dia keluar masuk. Oke, nggak apa-apa. Ya, yang Ibu panggil tolong jawab dengan jawaban positif. Oke? Sebentar. Sebentar, ini kayak ada informasi, ada yang tidak bisa masuk. Oke, kita dulu ya.
Silakan. Maxwell mau foto, kameranya semua dibuka. Sudah? Oke. Aldrik, Aptana, Daniel. Saya oke. Sip, bagus Aldrik. Aptana, Daniel. Sudah foto. Ya, terima kasih. Jeremy. Jeremy tidak ada ya. Fotonya enggak baik. Oh, diulang lagi. Ayo semua teman-teman. Kameranya dibuka. Tidak ada yang ditutup. Yang ditutup Ibu langsung keluarkan saja ya. Karena tidak patuh pada aturan di kelas Zoom ini. Oke, Jeremy tidak ada. Lalu Nicholas, Michael. Baik. Baik. Oke. Ruichi, Hadir. Maxwell, Hadir. Lionel, Hadir. Diego, Hadir. Ryu, Goran. Aku suka makanan. Iya, aku Baik. suka makan. Iya, baik, Goran. Oke, Ryu. Oke, good. Kreatif ya, membuat kalimat. Ini secara tidak langsung kamu menebar kebaikan dan juga mengeluarkan kata-kata positif. Kimi, Logan. Saya berbahagia Pada pagi hari ini. Oke, baik. Terima kasih, Logan. Begitu ya. Ini membuat kalimat spontan. Sentel, Olivia. Sentel tidak ada ya? Iya, tumben Sentel tidak ada nih. Ada, Sentel ada. Soyoung, Abigail. Hadir. Hadir. Oke. Hana, Ivanka. Hadir. Natasha. Kay. Hadir. Osela, Jolin. Hadir. Emily, Celine. Hadir. Hadir. Kezia, Nayana. Hadir. Nayana ada enggak? Oke, ya baik Ibu dengar. Lihat, Nayana tidak ada ya? Oke, Nayana tidak ada. Terus Alison, Liliani, Michelle. Hadir. Hadir. Michelle tidak ada ya? Oke, Michelle tidak ada. Catherine, Abigail, Louis. Hadir. Hadir. Karen. Hadir. Oke, kita ada 34 ya. Tapi yang hadir hanya 31. Ya. Apakah ada yang tahu Jeremy, Nayana, dan Michelle? Apakah mereka izin atau bagaimana? Ada yang tahu? Tidak ada. Oke, silakan. Ibu kasih kesempatan untuk presentasi. Jika tidak ada, Ibu langsung masuk ke kelas berikutnya. Ke tema berikutnya. Tidak ada yang mau presentasi? Halo teman-teman? Ya, tidak ada yang mau presentasi lagi? Berarti tidak ada nilai ya.
Yang tidak presentasi berarti nilainya kosong ya. Oke, yuk kita buka bukunya sekarang. Karena tidak ada lagi yang mau presentasi. Ibu, Ya, Ibu, iya Maxel. aku besok mau presentasi. Oh iya, Besok. silakan Maxel. Bagus seperti ini ya. Oke, terima kasih Ibu Rika. Ya, silakan Maxel. Oke, Ibu Rika. Baru 8 orang ya yang ikut yang baru presentasi. Sekarang sama Maxel 9 orang. Dari 34. Oke, yang lainnya berarti nilainya 0 ya. Ayo, silakan Maxel. Aku mau besok. Besok tidak ada pelajaran loh. Nggak apa-apa, videonya aja kan Maxel sudah buat. Iya, Nggak apa-apa, kasih aja. aku mau Oh, belum. Ya udah, siapa lagi? Ya. Tapi udah PPT-nya sudah buat ya, Maxel? Sudah ada. PPT-nya aja nak belum di-share. kelar. Belum. Nggak PPT-nya apa-apa. belum kelar. Nggak apa-apa, Belum coba kelar. seadanya aja sini, nggak apa-apa. Biar Ibu Ika langsung nilai. Nggak apa-apa. Ayo. Aku malu. Ih, malu belum kenapa? selesai. Bagus kok, kemarin Ibu Rika udah lihat. Ayo. Ayo, semangat. Teriak. Aku belum selesai. Ada banyak. Jangan banyak-banyak. Sedikit aja, Ya, nggak usah aku banyak. ada 7 halaman. Berarti Aku 7 belum selesai. berarti 7 slide ya. Ya Iya, udah, 7. nggak apa-apa deh, ya udah. Kelarnya belum kelar. Ya udah. PPT-nya belum kelar. Oke. Masih setengah kelar, setengah. Baru setengahnya ya, ya udah nggak apa-apa. Ibu, aku ada pertanyaan. Iya, Ibu Rika. Ibu, aku ada pertanyaan. Iya. Kenapa Ryu? Presentasinya minggu Kita presentasi live. Kenapa? minggu Ryu udah belum ya? Ryu udah kok. Ryu bagus kemarin. Udah Mas ikut Padang nilai. itu. Iya udah, Ryu udah. Logan juga udah kok. Ya, Minggu Asun besok juga itu udah. Boleh nggak? Ryu, kamu udah diambil nilai, jadi nggak usah. Ibu. Aku cuma lagi tanya. Enggak, aku cuma lagi tanya itu kalau presentasinya minggu besok masih dapat nilai nggak? Enggak. Kalian kirim langsung ke Google Classroom saja. Jadi nilai tidak semaksimal ketika presentasi live hari ini. Hari ini terakhir soalnya. Kita sudah tiga kali pertemuan. Ya, kecuali Maxel sudah buat, tapi dia belum percaya diri. Tapi dia udah kasih ke Ibu Rika dan sudah kasih lihat Ibu Rika. Jadi Maxel tetap dapat nilai. Ya. Oke, silakan. Oh, Selin. Oke, Goran, Karen, Alisan. Oke, silakan. Mulai siapa duluan? Langsung share screen aja. Ya. Selin dulu deh. Selin, Goran, Kay, Karen, Alisan. Udah 5 orang ini sudah siap. Oke, good. Kelihatan nggak? Belum, mungkin lagi loading Selin. Gak apa-apa, kamu langsung mulai aja, nggak apa-apa. Oh, kerak telur. Silakan. Oke, boleh Logan, nggak apa-apa. Ibu kan kamu sudah ambil nilai secara live. Dan Ibu sudah ada link, sudah ada link kamu. Jadi tinggal kirim aja, bebas ya. Wih, kerak Selamat telur. pagi Kak dan teman-teman. Selamat pagi. Mengenalkan kerak telur.
Enak nih ya kalau udah kerak telur pagi-pagi makan. Selly membuat lapar. Apa itu kerak telur? Kerak telur adalah makanan khas Betawi yang sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Makanan ini terbuat dari bahan-bahan seperti nasi ketan putih, telur ayam, atau bebek, kepala parut, sangrai, dan bumbu-bumbu yang dihaluskan. Variasi bumbu-bumbu dapat meliputi bawang putih, bawang merah, udang kering atau ebi, cabai merah, kencur, jahe, merica, garam, dan gula pasir. Yang unik dari kerak telur ini adalah cara memasaknya. Pertama, beras ketan direndam dengan air semalaman, lalu disangrai hingga setengah kering. Kemudian, bahan campuran seperti telur, bumbu halus, udang ebi, garam, dan gula pasir dicocok rata. Lalu dituang ke wajan yang berisi beras ketan setengah matang tadi tanpa menggunakan minyak. Aduk dan ratakan campuran tersebut dan didiamkan sampai matang. Setelah matang, wajan tersebut dibalik menghadap bara api dan tunggu sampai menjadi kerak, diangkat. Proses pembuatan kerak telur tidak menggunakan kompor untuk memasaknya, tetapi menggunakan anglu dan arang. Hal ini kenapa apabila menggunakan kompor, saat proses membuat keraknya akan mudah gosong. Apabila menggunakan arang, panasnya lebih merata sehingga tidak mudah gosong dan dapat menjaga cita rasa kerak telur. Pada proses penyajian, kerak telur disajikan di atas piring dan ditaburi dengan bawang goreng dan kelapa parut yang sudah disangrai. Kerak telur mempunyai cita rasa yang legit dan gurih. Keraknya memberikan tekstur garing, beras ketan memberikan kenyataan atau kelegitnya. Sedangkan telur dan bumbu memberi kegurihannya. Tentu saja kerak lezat demikian hangat, terutama pada saat acara-acara festival kebudayaan yang semarak seperti Raya Jakarta. Terima kasih untuk mendengarnya. Noted. Ibu dikasih. Ibu Rika mute, Bu. Bu nggak nyalain mikrofonnya. Oh ya, maaf. Oke, terima kasih. Kita berikan applause secara virtual ya. Oke, bagi teman-teman yang masih tutup kameranya, mohon maaf, Ibu keluarkan ya. Daripada nanti Ibu Rika yang ditegur karena kalian tidak tertutup. Oke, silakan. Siapa lagi yang mau presentasi? Goran? Silakan. Saya. Ya.
Sebentar. Ya, lainnya siap-siap sesudah ini Ke siapkan presentasinya. Jadi nanti tinggal di-share aja. Jadi nggak perlu cari datanya lagi. Sesudah Karen, silakan. Alison dan Nicholas. Bisa kelihatan nggak? Sedang loading, nggak apa-apa. Belum. Kamu, udah. Silakan. Batik dari mana ini? Jadi I nanti juga mau. Ya, boleh. Karya. Yuk, silakan. Selamat pagi semua orang. Saya hari ini bisa bicara tentang batik. Ini informasi tentang batik. Batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Kekayaan kain Nusantara ini tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Batik sebagai salah satu harta pusaka kebudayaan Indonesia terdiri dari bermacam jenis sesuai dengan daerah asal batiknya. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Apa itu batik? Batik adalah kain bergambar yang membuatnya secara khusus dengan menuliskan atau menarakan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait. Ini contoh-contoh, salah satu contoh batik. Batik bisa diidentikan dengan suatu motif tersendiri. Batik Kali Ulam Sari merupakan simbolik dari masyarakat yang nelayan, yang bermakna kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang hidup di daerah pesisir pantai. Kesimpulan. Dengan demikian, batik dapat dijadikan sebuah kebanggaan negara Indonesia. Karena batik memiliki beragam corak dan warna yang dapat menarik para turis untuk memilih. Sehingga batik dapat menjadi salah satu sumber mata pencaharian yang dapat meningkatkan ekonomi di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan. Langsung, siapa saja? Oh ya, kita berikan virtual applause dulu. Silakan. Siapa tadi yang sudah Ibu Rika panggil? Oke, good. Oke. Oh, kain tenun Lombok. Halo teman-teman, namaku Kay. Hari ini aku akan mempresentasikan kain tenun Lombok. Apa itu kain tenun Lombok? Kain tenun menjadi salah satu hasil kerajinan tangan khas Lombok yang terpelihara secara turun-temurun hingga saat ini. Para wanita dari suku Sasak yang merupakan suku asli Pulau Lombok telah menenun sejak zaman dahulu kala. Kemampuan menenun menjadi tradisi yang wajib mereka kuasai, sehingga tak heran jika Pulau Lombok memiliki banyak sekali motif kain tenun yang unik dan indah. Ada dua jenis kain tenun Lombok, yaitu kain tenun songket dan kain tenun rangrang. Kain tenun songket memiliki motif yang beragam. Kain tenun rangrang umumnya hanya bermotif zigzag atau bergelombang. Motif kain tenun songket merupakan motif asli dari Pulau Lombok. Motif kain tenun rangrang merupakan motif yang diadopsi dari Pulau Nusa Penida, Bali. Baik kain songket ataupun kain rangrang
Sampai saat ini keduanya sama-sama masih ditenun secara manual dengan tangan menggunakan alat konvensional. Proses kain tenun Lombok. Mulai dari proses pemintalan benang, pewarnaan benang, hingga penenunan menjadi selembar kain, semuanya dilakukan secara tradisional dengan menggunakan bahan-bahan yang masih alami. Penenunan tradisional ini merupakan teknik menenun dengan cara merangkai benang dari dua arah, yaitu horizontal dan vertikal. Rangkaian benang horizontal disebut dengan benang lungsin. Rangkaian benang vertikal disebut dengan pakan. Para penenun merangkai benang lungsin dan benang pakan menjadi motif-motif tenun khas Lombok. Kain tenun songket Lombok. Kain tenun songket Lombok merupakan kain tenun dengan motif asli khas Pulau Lombok. Berbeda dengan kain tenun rangrang, motif kain tenun songket mengisi penuh seluruh lembaran kain. Songket berasal dari kata sungkit yang berarti mengangkat. Hal tersebut sesuai dengan proses pembuatan motif kain songket, di mana motif tenun tersebut dibuat dengan cara mengangkat sejumlah kain lungsi dengan lidi untuk membentuk rongga-rongga. Rongga-rongga tersebut selanjutnya dimasuki oleh benang pakan secara berulang kali dengan warna benang sesuai motif yang hendak dibuat. Kain tenun rangrang Lombok. Kain tenun rangrang banyak ditemukan di berbagai galeri art shop di Pulau Lombok. Walaupun mendapat pengaruh dari Nusa Penida Bali, keberadaan kain tenun rangrang telah mengalami asimilasi sehingga menjadi bagian dari motif tenun khas Lombok. Dari asal namanya, rangrang berarti lubang-lubang. Kain tenun rangrang memang menggunakan lebih sedikit benang dibandingkan dengan kain tenun songket. Kain tenun rangrang memiliki lubang-lubang kecil yang ada pada pertemuan antar motif warnanya. Kesimpulan kain tenun Lombok. Dengan banyaknya jenis motif tenun Lombok tersebut, menjadi petanda bahwa penenun Lombok bagaikan seniman yang mampu menuangkan tradisi dan budaya sasak ke dalam rangkaian benang hingga menjadi motif tenun yang apik dan rupawan. Oleh karena itu, tak salah jika para wisatawan menjadikan kain tenun khas Lombok sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang. Demikian presentasi aku tentang kain tenun Lombok. Terima kasih. Terima kasih, kembali kasih ya. Wow, bagus banget ya, lengkap. Ibu Rika pakai kain tenun Lombok. Oke ya, silakan lanjut tanpa disuruh siapa. Bagus ya, ini bagus. Tadi siapa namanya? Karen juga lengkap ya, kerak telurnya ya. Silakan. Karen tadi kan sudah ya. Karen tadi siapa tadi? Oh, Selin tadi Selin. Iya, sekarang yuk sekarang Karen. Oh, rumah adat. Silakan. Selamat pagi semuanya. Saya ingin mempresentasikan tentang rumah adat. Salah satu rumah adat lainnya yang memiliki desain yang menurut saya paling unik adalah rumah adat Aceh, yang dikenal juga dengan nama Kerong Bade atau juga rumah Aceh. Kerong Bade membutuhkan seperti persegi panjang. Kita mulai dari fakta unik rumah adat. Rumah adat dikategorikan sebagai rumah penggunakan yang memiliki tinggi sekitar 2,5 meter dari permukaan. Rumah Aceh terbuat dari bahan kayu, sedangkan membutuhkan terbuat dari sagu. Ruang di bawah rumah Aceh digunakan untuk menyimpan beberapa makanan dan serta buahan. Keunikan yang kedua dari rumah Aceh adalah rumah yang bangun memanjang dari arah timur ke barat. Hal ini dimaksudkan agar bagian depan rumah menghadap ke arah barat. Tujuannya berkaitan dengan masalah agama, di mana kita ketahui bahwa masyarakat Aceh identik dengan tradisi Islam. Maka rumah yang menghadap ke arah barat dimaksudkan untuk menghadap ke arah kiblat Ka'bah.
Balik ya. Kenapa pintu rumah adat pendek? Bagian pintu rumah adat Aceh dibuat setinggi 120 sampai 150 cm. Artinya ukuran tersebut tidak lebih tinggi dari ukuran orang dewasa. Oleh sebab itu, setiap orang yang masuk ke dalam rumah adat harus menunduk. Hal ini juga disebut sebagai simbol bahwa tamu harus hormati tuan rumah. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sikap saling menghormati. Yang paling keren adalah hampir semua rumah adat, atau bisa kamu bilang rumah Aceh, mereka membangun rumah Aceh tidak memakai paku sama sekali. Rumah Aceh dibangun menggunakan material yang ambil dari alam karena sesuai dari makna kehidupan masyarakat yang dekat dengan alam. Tanpa paku, maka digunakan material tali pengikat yang disebut tali mengikat. Terbuat dari bahan seperti rotan, tali ijuk, dan juga kulit pohon waru. Dibangun tanpa paku ya, kayak ini ya apa tembok Cina kan tanpa semen ya. Seperti kebanyakan rumah adat di Indonesia, rumah adat Aceh juga dibangun dengan konsep rumah panggung. Pada zaman dahulu, rumah adat membentuk panggungan yang berfungsi untuk melindungi pemilik rumah dari terkaman dan sarang binatang buas. Namun setelah teknologi berkembang seperti saat sekarang ini, ternyata diketahui juga bahwa konsep rumah panggung tersebut juga lebih tahan terhadap goncangan, di mana Indonesia terdapat banyak gunung berapi yang masih aktif dan juga kelilingi oleh cincin api pasir. Mirip dengan beberapa rumah adat yang lain yang ada di Indonesia, rumah adat Aceh juga penuh dengan ukiran yang indah. Tidak hanya berfungsi sebagai ornamen ataupun untuk memperindah bentuk rumah saja. Ukiran yang terdapat dari rumah adat Aceh terkadang juga sebagai penentu status sosial keluarga yang menghuni di dalamnya. Biasanya semakin banyak dan semakin indah ukirannya yang terbuat pada sebuah rumah adat Aceh, menandakan bahwa status sosial menghunikan semakin tinggi. Ini adalah example-nya. Terima kasih untuk mendengar presentasi saya. Thank you. Oke, terima kasih Karen. Lengkap sekali, tapi seperti biasa tidak bersemangat. Kurang semangat ya. Oke, silakan lanjut. Alison. Masih ada 5 menit. Sudah lihat belum? Lagi loading. Silakan langsung mulai aja, nggak apa-apa. Ayo Alison, silakan. Oke, kamu dibuka kameranya. Kamu suka tidak dibuka kameranya? Ada kok pelajaran lain dibuka semua. Halo? Halo? Mana ini? Oke, kalau tidak bisa ganti yang lain deh, teman-teman.
Oh, wifi-nya jelek. Kepencet. Oke, ya sudah. Yuk, silakan. Nicholas, silakan Nicholas. Silakan. Ini Nicholas punya. Bukannya Alison ya? Ya udah, Nicholas. Ya, silakan Nicholas. Halo semuanya, saya akan presentasi tentang gado-gado. Apa itu gado-gado? Gado-gado adalah makanan dari Indonesia yang terkenal karena uniknya. Gado-gado ada banyak variasi seperti gado-gado Betawi, gado-gado Padang, gado-gado sederhana, gado-gado Sidoarjo, dan gado-gado Surabaya. Di dalam gado-gado adalah sayur-sayuran, tempe, tauge, lontong, cabai, dan ingredient paling penting adalah saus kacangnya. Kamu bisa taruh apa aja di dalam gado-gado seperti telur rebus dan kerupuk. Di mana bisa beli gado-gado? Banyaknya gado-gado bisa dibeli di hotel, restoran Indonesia, dan banyak lagi. Variasi gado-gado. Variasi gado-gado Betawi berasal dari Betawi di Jakarta dan dikenal dengan disajikan secara berbeda. Variasi gado-gado Padang adalah gado-gadonya dikasih bihun, dan variasi gado-gado sederhana adalah gado-gado yang dikasih sayuran, lontong, tauge, dan saus kacang. Dan gado-gado Sidoarjo adalah gado-gadonya dikasih petis. Petis adalah saus yang dari udang yang sudah dipercenakan kayak begitu. Kalau gado-gado Surabaya adalah gado-gadonya dikasih selada dan tomat dan dikasih saus kacang. Terima kasih presentasi ini. Saya tidak tulis banyak karena gado-gado cuma dikit. Gara-gara cuma dikit, udah gara-gara cuma dikit ya. Oke, nggak apa-apa ya. Silakan, terima kasih. Nicholas, silakan, masih ada lagi waktu. Seperti ini Nicholas tuh jujur ya, nggak apa-apa. Bagus, Ibu Rika suka. Ini rendang. Siapa nih rendang? Ivanka. Oke, good. Ivanka, silakan. Silakan Ivanka. Oke. Karena ini kelas 8 sudah mulai mau masuk kelas. Ini saya presentasi rendang. Apa itu rendang? Rendang adalah masakan khas Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat. Sangat terkenal dan menjadi makanan favorit masyarakat Indonesia, bahkan terkenal sampai luar negeri. Cara memasak rendang. Makanan ini dihasilkan dari proses memasak. Memasak suhu rendah dalam waktu lama menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Proses memasakannya memakan waktu berjam-jam, biasanya sekitar 4 jam, hingga yang tinggal hanyalah potongan daging berwarna hitam pekat dan dedak. Dalam suhu ruangan, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Rendang dapat dijumpai di rumah Padang di seluruh dunia. Masakan ini populer di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Di daerah asalnya Minangkabau, rendang disajikan di berbagai upacara adat dan perhelatan